kecuali pasti Allah menginginkan kebaikan. Terlebih Allah menginginkan kita menjadi ahli jannah, menjadi ahli syurga. Maka pertemuan ini adalah pertemuan yang insyaallah perlahan akan pasti ketika kita beristiqamah, ketika kita bersungguh-sungguh berjalan di jalan ini, maka insyaallah kita perlahan-lahan sedang diri, perlahan-lahan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita sudah pada pertemuan yang ketiga dan pertemuan kedua dalam pembahasan kitab Fusulu fil Aqidah, bab-bab dalam permasalahan akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Ibn Marzuq At-Tarifi. Pada pertemuan sebelumnya, pada fasal awal, Syekh rahimahullah berkata, Al-Islam dinullahil awhad. Islam adalah agama Allah satu-satunya. Bahwa tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah kecuali Islam. Maka penuh rasa kesyukuran bagi kita dilahirkan dari rahim seorang wanita muslimah yang menyebabkan kita menjadi seorang muslim. Maka sungguh ini nikmat yang tiada tandingannya. Kemudian Syekh berkata, Al-Islam huwa dinu jami'ul anbiya. Agama Islam adalah agama seluruh nabi. Bahwa seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajarkan Islam, dan inti dari itu adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua nabi punya misi yang sama, yaitu meninggikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita merupakan bagian dari agama yang luar biasa. Kita harus bangga terlahir sebagai seorang muslim, harus bangga bahwa saya orang Islam. Inilah yang harus kita banggakan. Dan inilah yang harusnya kita implementasikan, tanamkan dalam diri kita tentang kebanggaan. Jangan sampai kita hanya bangga di belakang-belakang saja. Kita tidak mampu untuk mempertontonkan apa yang inilah Islam di mata masyarakat. Islam adalah agama yang mulia, diturunkan kepada manusia-manusia yang mulia, diajarkan oleh manusia yang mulia, di mana insyaallah ketika kita mendalami agama ini, ketika kita mempelajari, dan bahkan ketika kita dalam konteks benar-benar berislam dengan Islam yang sempurna, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut ke pasal yang kedua dalam kitab bab tentang akidah. Syekh rahimahullah berkata, la yufassiru al-Islam wa yubayyinu muradallahi fihi illa Allah fi kitabihi wa fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa tidak boleh menafsirkan al-Islam dan menjelaskan niat Allah kecuali apa yang sudah Allah sendiri jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Proses globalisasi yang terus menerus, di mana percampuran antara budaya-budaya ini semakin gencar. Media sosial yang begitu luar biasa dampak dan pengaruhnya kepada kita seringkali membawa kepada kita bukan hanya sesuatu yang bermanfaat saja, namun banyak
dari informasi yang cepat itu yang tidak bisa tertangani dengan baik juga membawa pengaruh-pengaruh yang lebih parah. Dan pengaruh-pengaruh itu membawa kepada salah satu tujuan yang jelas, bahwa mereka entah itu karena tujuan apapun, mereka tidak menginginkan Islam itu berjaya. Mereka tidak ingin Islam itu menduduki tampuk kekuasaan ini lagi. Salah satu di antara yang menjadi misi, menjadi poin penting dalam untuk mensukseskan misi-misi mereka adalah mereka memasukkan pemikiran-pemikiran untuk membuat keraguan terhadap agama, keraguan terhadap, bahkan ragu terhadap Tuhan kita sendiri. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Maka Syekh dalam bab yang kedua ini beliau menjelaskan bahwa tidak boleh menafsirkan Islam, menjelaskan Islam dan apa yang diinginkan oleh Allah kecuali yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka petunjuk kita jelas. Segala hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak boleh kita terima. Kan tadi Al-Quran dan As-Sunnah, dua hal yang menjadi dasar pokok kita sebagai seorang muslim untuk berislam. Maka ketika orang-orang menafsirkan sesuatu tanpa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka perlu dipertanyakan. Bisa jadi ini adalah cara-cara mereka untuk menghancurkan kita. Al-Quran adalah kitab yang kita sama-sama sudah tahu kemuliaannya itu begitu luar biasa. Al-Quran merupakan perkataan Allah, perkataan dari zat yang mulia, yang paling mulia. Kemudian dibawa oleh malaikat. Malaikat itu menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Diterima oleh manusia paling mulia di dunia ini. Dikatakan manusia yang paling mulia. Maka kita, jika kita menginginkan menjadi orang yang paling mulia, orang-orang mulia yang bersanding nantinya dengan manusia paling mulia di dunia ini, maka kita harus mendalami Al-Quran. Karena tantangan sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perlahan namun pasti kita sedang dijauhkan dari Al-Quran. Kita sedang dijauhkan dari puncaknya kemenangan. 1400 tahun yang lalu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, alam dunia dia gelap. Eropa tidak sama seperti sekarang, di mana mereka sudah punya banyak pengetahuan, punya banyak kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Tapi ketika saat itu dunia ini gelap, tidak ada memang peradaban yang memimpin dunia pada saat itu. Namun semuanya tidak berperi kemanusiaan, tidak beradab, semuanya. Bahkan kalangan Arab pada saat itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah bangsa Arab. Bangsa Arab yang awalnya itu orang seangga. Orang-orang Eropa pada saat itu tidak pernah menganggap orang Arab. Kenapa? Karena pertama, orang Arab itu terkenal mereka itu orang-orangnya egois. Mereka punya sebuah paham yang mereka anut dari dahulu kala, paham kesukuan, kabilah kalau dalam ini mereka. Jadi kalau misalnya buton saja, orang lain tidak boleh campur. Makanya mereka tidak anggap,
Mereka orang-orang Barat pada saat itu, Bizantium, kemudian Romawi pada saat itu yang sedang menguasai beberapa wilayah dunia pada saat itu. Mereka tidak menganggap orang-orang Arab apa itu. Tidak penting sama sekali orang Arab pada saat itu. Namun ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad, kemudian Allah turunkan petunjuk, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian Allah ajarkan, wahyukan sunnahnya, di mana sunnah itu merupakan penjelasan dari Al-Quran, penjelasan yang lebih jelas dari Al-Quran. Apa yang terjadi? Islam menguasai hampir 1/4 dunia pada saat itu. Kemajuan bidang semuanya sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Dan kemajuan mereka tidak lepas dari kedekatan mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita bisa lihat sekarang, ketika masyarakat sudah mulai perlahan jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, mulai ada kemerosotan, penurunan. Apa yang menyebabkan hal seperti itu? Ternyata satu saja, keberkahan. Allah tidak memberkahi tempat itu. Akibatnya Allah hancur leburkan. Maka jika kita menginginkan untuk masyarakat kita kembali kepada yang namanya kejayaan, kembali kepada yang namanya harga diri yang tinggi, maka kita butuh dekat, kita kembali ke asal, kita kembali ke asal kemuliaan. Apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Ketika kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kemajuan itu akan kita dapatkan. Di zaman sekarang, orang-orang sudah tidak takut lagi dengan Islam. Bangsa-bangsa yang besar sekarang, mereka tidak takut lagi dengan Islam. Terserah Islam punya jumlah lebih banyak dari agama-agama lain di dunia ini, tidak jadi masalah. Tidak takut mereka. Buktinya apa? Saudara-saudara kita di Palestina sudah bertahun-tahun mereka disiksa, dijajah dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita di tempat-tempat lain bahkan tidak menggubris sama sekali. Negara yang katanya Islam mayoritas di situ, tapi tidak bisa menjadi benteng. Bahkan negara tetangga yang mengaku Islam saja tidak bisa menjadi benteng. Ini apa? Itu tadi kemerosotan, penurunan yang terjadi dari jauh-jauh. Ketika Islam berjaya muka bumi ini, Khalifah Umayyah, salah satunya Marwan, Harun al-Rashid, ketika beliau memimpin, beliau merupakan khalifah yang sungguh luar biasa dan berpengaruh pada masanya. Ketika dalam Islam menguasai lebih dari 1/4 luas wilayah, di sebuah wilayah yang jauh, mungkin ini kita sudah beberapa kali mendengar kisah tentang perempuan yang dikerasi oleh orang-orang kafir. Kemudian perempuan ini dia mengadu kepada khalifah. Padahal ini jaraknya luar biasa jauh, dan kita lihat zaman dulu tidak punya pesawat untuk bisa sampai ke wilayah yang sangat jauh, di wilayah Syam, sedangkan pemerintahan Bani Umayyah itu ada di Baghdad. Tapi apa mereka ketika disampaikan kepada khalifah cuma cukup bilang saja, hati-hati, jangan sampai menzalimi perempuan itu. Kalau tidak, saya akan leburkan negara kalian, saya akan leburkan bangsa kalian.
kejayaan Islam pada saat itu masih terjaga dengan kedekatannya dengan Al-Quran. Maka itu kita sebagai orang-orang Islam yang percaya kepada Allah, jika kita menginginkan untuk mendapatkan harga diri kita, mendapatkan apa yang memang menjadi milik kita, ditakuti oleh bangsa-bangsa barat, maka kembali kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tanpa dua pegangan ini kita sama saja, kita tidak akan bisa menjadi apapun. Kita bahkan tidak ditakuti oleh bangsa bagaimanapun. Inilah pedoman utama yang harus kita benar-benar tancapkan dalam diri kita berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Syekh berkata, walin naziru fil Quran ayyastanbita bihi minhu bisyartain, bahwa jika kita dihadapkan pada orang-orang yang di luar Islam namun berusaha mereka untuk menafsirkan Islam, maka ada dua syarat yang harus kita lihat. Yang pertama, alla yakhruja an lisanil arab wa wad'ihi fi al-ifradi wa tarkib, bahwa ketika seseorang ingin berdalil dengan Al-Quran, makna yang disampaikan oleh orang itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Inilah makanya pentingnya kita sebagai seorang muslim itu mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berbahasa dengan bahasa Arab. Maka kata-kata yang keluar dari beliau, dari mulut beliau, yang kita katakan sunnah itu semuanya dengan bahasa Arab. Maka ketika kita tidak memahami bahasa Arab, maka kita tidak bisa memahami esensi sebenarnya dari apa yang dimaksudkan. Contoh sederhana, kalau kita orang Indonesia, kalau kita melihat, kosakatanya melihat, itu kan cuma satu, lihat, melihat. Dalam bahasa Arab ada beberapa pemaknaan untuk melihat saja. Ada ra'ya, itu melihat. Kemudian nazara yanzur, itu melihat. Tapi dua ini punya perbedaan yang sangat jauh. Ketika ra'ya, maka dia lihat saja. Jadi lihat saja. Tapi ketika nazara yanzur, maka dia lihat dan memperhatikan. Dia lihat dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Nah, maka apabila orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran namun tidak memahami permasalahan ini, permasalahan kaidah dalam bahasa Arab, maka bisa dipertanyakan statusnya, apakah sesuai atau tidak. Ini bisa dipertanyakan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, alla yukhalifa ma'nan sabata fil Qur'an sarih, bahwa jangan sampai orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran itu dia menyelisihi makna yang sebenarnya dari makna di dalam Al-Quran yang sudah jelas. Ketika dijelaskan dalam Al-Quran bahwa minuman keras itu haram, maka jika kita mendapati orang yang berdalil bahwa tidak haram dengan dalil-dalil yang dia kemukakan bahkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini kita tolak dengan jelas, karena dalam Al-Quran sudah jelas keharamannya. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan dari orang-orang yang ingin berdalil dengan Al-Quran. Dia harus memperhatikan maknanya, kemudian dia harus memperhatikan kaidah bahasa Arab yang terkandung di dalamnya. Nah, dua hal ini yang harus menjadi patokan kita ketika kita mendengar atau melihat orang yang ingin berdalil dengan Al-Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa bahkan kita sering terlalaikan dengannya,
kita digiring perlahan untuk menjauhi Al-Quran dan untuk menjauhi sunnah-sunnah Nabi. Al-Quran yang seharusnya menjadi prioritas utama kita untuk kita pelajari, untuk kita kaji lebih dalam. Terkadang ya begitulah. Bahkan sehari pun tidak satu ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Karena Allah kesibukan kita yang mungkin terlalu sibuk atau bagaimana yang menyebabkan hal itu terjadi. Maka ini adalah sebuah hal yang sungguh miris bagi kita, terutama bagi masyarakat Islam, orang-orang Muslim yang harus berpatokan, berpegang teguh dengan perkara-perkara ini. Kalau kita tidak berusaha untuk membaca, tidak berusaha untuk mengkaji Al-Quran, maka jelas kebanggaan kita terhadap agama kemudian ditambah dengan orang-orang Barat. Orang-orang Barat saja, mereka banyak yang hafal Al-Quran, tapi tujuan mereka itu tidak untuk membuat agama ini lebih tinggi, tidak lebih apa, tidak. Mereka sedang bertujuan untuk menghancurkan agama ini dengan dalil. Maka bayangkan ketika di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, ada orang yang datang, kemudian beliau berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi ternyata beliau memiliki misi tertentu yang tidak kita ketahui. Dan kita dengan gampangnya menerima karena kita tidak paham juga, maka ini menjadi sebuah kebinasaan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan sendiri apa yang terjadi ketika orang-orang seperti ini masuk ke masyarakat kita dan kita sendiri tidak punya ilmu tentang hal itu, tidak punya pengetahuan untuk membentengi diri kita, membentengi masyarakat kita, keluarga kita, maka akan hancur. Dan kita sedang diobrak-abrik habis-habisan sekarang ini dari segala sisi, entah itu pemikiran-pemikiran, model apa, style pakaian juga yang mulai mereka gembar-gemborkan dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling parah itu dari teknologi kita. Iya, handphone yang kita pegang sekarang, yang bahkan sudah semua kalangan punya itu, bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat kepada kita. Maka pandai-pandailah kita memanfaatkannya, karena bisa jadi dia akan menyita waktu kita sangat parah. Kita duduk 1 jam, 2 jam untuk baca WhatsApp saja, itu bisa. Dan katong sing capek, sing lala sama saja. Kata ulang-ulang terus terakhir itu saja, kalau ulang-ulang lagi sing capek. Nah, inilah salah satu hal yang sedang mereka berusaha untuk. Maka pandai-pandailah kita. Teknologi sudah ada. Itu bisa menjadi jalan dakwah kita, bisa menjadi sarana untuk mempelajari apapun di dunia ini. Tentunya dengan hal-hal yang harus kita batasi. Juga perlu pembatasan seperti itu. Kita perlu manajemen waktu yang kita punya. Kapan kita harus segini, kapan kita harus ini. Porsinya mana, dan mana. Karena kita sedang dalam perang. Kita sedang dalam kondisi di mana kita sedang diobrak-abrik habis-habisan dalam segala sisi. Dan tujuan mereka itu kebanyakan menyasar orang-orang muda seperti kita. Karena kita adalah orang-orang yang nantinya menjadi orang yang akan memimpin negeri ini, memimpin bangsa, memimpin umat ini. Maka pengaruh-pengaruh itu sangat deras kepada kita.
Maka perlu kita berhati-hati. Perlu kita berhati-hati kembali dalam penggunaan teknologi yang bisa menjadikan kita bermanfaat dan seringkali membuat kita terlalaikan dengan tujuan-tujuan kita, dan bahkan sampai kita lupa sendiri dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini, bahwa inti dari pembahasan yang kedua, bahwa kita harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah lebih dalam, berusaha mengkajinya dengan pengkajian yang sebenar-benarnya, berusaha untuk menghafalkannya kalau bisa, menghafalkan artinya juga, dan mempelajari tafsiran-tafsirannya. Inilah yang akan menjadi benteng kita, benteng terhadap pengaruh-pengaruh yang sedang menggerogoti masyarakat kita, menggerogoti umat kita ini. Dan ketika kita tidak dekat dengan sumber kemuliaan, maka tidak ada lagi tempat kita untuk mendapatkan kemuliaan selain daripada mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran yang merupakan inti, yang merupakan petunjuk keselamatan bagi kita di dunia dan pada akhirnya akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-afwu minkum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.